سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم اجعلنا من أهل العلم وأهل الخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. أما بعد. Eh, yang saya hormati ya, pemimpin jajaran pengurus di Markas Kirat Indonesia, wabil khusus Ustazah atau Mbak Khairun Nisa ya, yang diamanahi sebagai divisi Syarah Matan atau divisi Tasmi' Syatibiyah dan Syarah Syatibiyah dan yang berkaitan. Ketua MKI yang saya banggakan ya, dan teman-teman para peserta eh, kelas Matan Asy-Syatibiyah ya di Markas Qiraat Indonesia. Saya ucapkan ahlan wa sahlan bihudurikum ya. Setelah saya telisik nama-namanya, nama-nama baru semuanya ya, nama-nama baru semuanya, karena saya hafal betul ya. Teman-teman yang pernah ikut di MKI secara umum ya, karena kita ada evaluasi, saya hafal betul secara umum. Oh, ini pernah belajar ini, apa belum ya, sehingga eh, saya berharap ini merupakan satu gebrakan tersendiri ya, ketika kita menjumpai ada nama-nama baru, ada nama-nama yang belum pernah eh, masuk radar MKI ya. Ini merupakan satu prestasi tersendiri bagi kami di MKI, di mana kita visi misinya secara umum itu menabuh gong ilmu qiraat di Indonesia sekeras-kerasnya ya. Tidak sekedar muqaddimah qiraat ini, qiraat itu begini saja, tidak. Ya, sebagian besar acara atau kelas di MKI itu selalu ada ngafal-ngafalnya. Ya, karena kalau udah urusan dengan bacaan Al-Qur'an, itu kekuatannya itu adalah menghafal. Ya, kekuatannya adalah menghafal. Pembelajaran ilmu qiraat, ilmu tajwid yang tidak disertai menghafal, maka dia sekali lagi sifatnya tabarukan, sifatnya apa ya, muqaddimah ya, pembukaan, belum masuk ke inti permasalahan. Kenapa? Karena ilmu tajwid atau ilmu qiraat itu adalah ilmu data, gitu ya. Karena sifatnya adalah ilmu data, bukan ilmu pengembangan cara berpikir, bukan ilmu retorika, bukan ilmu yang bisa diakal-akalin ya, sehingga kekuatan kita itu adalah data, dan data itu tidak akan bisa efektif tanpa hafalan ya. Itulah mungkin saja yang menjadikan ilmu qiraat di Indonesia kurang banyak ditekuni ya, ditekuni, bukan sekadar belajar sebulan ya, beberapa saat ya, yaitu karena ada ngafal-ngafalnya gitu loh ya, karena ada ngafalnya. Namun alhamdulillah di beberapa periode terakhir ini, masya Allah, saya amati perkembangan ilmu qiraat di Indonesia cukup luas ya. Wabil khusus ketika kita menjumpai para asatidz kita yang lulusan dari Mesir, lulusan dari Syria, itu sudah memulai pembelajaran ilmu qiraat. Ya, itu sudah cukup merata. Sayangnya yang perlu kita tabuh gongnya lebih keras itu, yaitu mempelajari ilmu qiraat dengan menghafal matan asy-Syatibiyah. Teman-teman yang saya banggakan semuanya, tentu ya, mempelajari Syatibiyah itu bukan sekedar menghisap jempol ya, kayak permen lollipop gitu ya. Selesai, habis itu selesai. Tidak. Matan Syatibiyah berisi 1173 bait, itu sangat mustahil sekali jika dipelajari dalam kurun waktu yang terbatas, bulan 2 bulan, itu mustahil sekali. Namun bukan berarti matan tersebut tidak bisa dipelajari, tidak. Ya, tentu itu adalah kelas-kelas eksklusif ya, mempelajari matan Syatibiyah dari A sampai Z. Di MKI, Masya Allah, sudah kita sediakan kelasnya, sudah kita sediakan SDM kita, Masya Allah, ya. Sumber daya manusia juga banyak yang hafal Syatibiyah, yang hafal matan Samanudiyah juga banyak, yang ikut syarahnya juga banyak. Ini diantaranya, ya. Alhamdulillah sudah banyak.
Sehingga perlu kiranya kita adakan kelas ini secara berkala, berkelanjutan dan seterusnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkahi markas Qiraat Indonesia ini ya sehingga ilmu qiraat bisa tersosialisasikan dengan baik. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu qiraat ini ya seperti yang saya sampaikan adalah ilmu yang sebagian besar berisi tentang data. Karena sifatnya data, ya, maka sekali lagi menyimpannya, mempelajarinya harus disertai dengan menghafal. Ini sudah harga mati saya katakan ya. Ilmu qiraat yang dipelajari tanpa menghafal matan, sekali lagi sifatnya tabarrukan saja, akan cepat hilang, apalagi nggak dipraktekkan, ya. Karena mempelajari matan Syatibiyah yang jumlahnya 1173 bait itu membutuhkan waktu bertahun-tahun, ya. Dan itu membutuhkan kelas eksklusif di MKI, alhamdulillah tadi sudah saya sampaikan. Bukan berarti dia tidak bisa dipelajari secara berkala. Nah, dari sinilah MKI memfasilitasi mempelajari matan Syatibiyah versi lightnya, ya kan? Kita akan mempelajari usul, namun kita akan batasi di juz amma. Harapannya ya, teman-teman yang sudah bergabung di kelas ini, targetnya, goalnya, bagaimana seorang peserta bisa menghafal matan Asy-Syatibiyah versi light ini. Ya, betul ya. Ustaz Danisa mukoronya pakai juz amma ya. Betul, Ustadz. Betul ya. Iya. Sebagaimana pada batch-batch sebelumnya itu kita sudah menelurkan banyak peserta juga yang dimana mempelajari matan Asy-Syatibiyah dan fokus targetnya juz amma saja, di mana di situ kita memakai manhajiyah menghafal matan, ya kan? Kemudian ada syarah. Diharapkan peserta yang sudah selesai di kelas ini ya, selesai syarah terus kemudian menjamak juz amma dengan ustadzah yang telah kita tunjuk ya. Dalam hal ini ada Ustadzah Ulfia di mana beliau sudah hadir ya. Ada Ustadz Sugiarto ya yang dimana eh, beliau berdua ini sudah menyelesaikan ya belajar bersama di MKI ya dengan Al-Faqir belajar bersama menghafal matan Syatibiyah dan diuji oleh para masyayikh. Dalam hal ini waktu MKI ada acara di Yogyakarta ya, ada Syekh Abdul Rashid Sufi, ada Syekh Abdul Nasir guru Al-Faqir, ada Yai Ahsin Walid Sakho ya, Walid Ahsin Sakho Muhammad ya. Kok saya pakai Walid itu kok kayak kayak gimana gitu ya. Walid Aksin Sakai beliau kan Walid sudah sejak lama ya. Tapi sejak masuknya mulai ramenya film Walid itu kok jadi rada-rada anti gitu bilang Yai Aksin Sakai dibilang Walid itu kok Yai Asin gitu aja ya. Jadi negatif jadinya itu. Ya, Yai Ahsin Sakum Muhammad, ada Yai Agil Munawar. Itu ngumpulkan beliau berempat itu susahnya luar biasa. Dan alhamdulillah beliau berempat berkenan memberikan syahadah atau persaksian bahwasanya Ustazah Ulfia dan Ustadz Sugiarto itu telah menyelesaikan apa proses talaki Al-Qur'annya ya di MKI dengan cukup memuaskan. Hafal, dites ya, dites. Tidak sekedar formula apa itu istilahnya itu formalitas ya. Selama ini mempelajari ilmu qiraat jama' dengan matan Syatibiyah itu yang ditampilkan itu sebatas formalitas saja. Ya, di mana seorang peserta yang sedang menjamak ke gurunya selesai itu ditampilkan di satu acara, ya kan? Kemudian eh, yang bersangkutan membaca dari surat misalnya Al-Masad gitu ya dengan jamak qiraah asyara, An-Nas, kemudian Al-Fatihah, kemudian lima ayat di surat Al-Baqarah, kemudian selesai Shadaqallahul Adzim, gurunya berdoa, kemudian ada syahidnya, makan-makan. Sebatas itu. Tapi ujian kali ini ya atau khataman kali ini yang dilakukan oleh Ustazah Ulfi ya dan Ustadz Sugiarto ini di hadapan para masyayikh internasional, masyayikh besar. Jadi tidak segampang itu Ferguso ya. Ya, tidak sekedar formalitas yang ya kayak tadi itu.
Jadi tatkala itu sedikit saya ceritakan ya. Barangkali nanti Ustazah Nisa bisa menampilkan videonya. Betapa menegangkannya kala itu. Ya, saya pun itu yang duduk di belakangnya deg-deg ser. Aduh, 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 aduh. Kok pertanyaannya kok sangar-sangar gini? Jadi setelah Ustadz Sugiarto dan Ustazah Ulfia menjama, selesai ya, minal jinnati wan nas, baca surat Al-Fatihah, kemudian 5 ayat surat Al-Baqarah. Wah, itu dari pihak MKI sengaja udah habisin aja Syekh. Saya udah bisik-bisik kepada Mas Syekh. Syekh, silakan kalau mau dites, monggo silakan ya. Baik itu hafalan matanya atau disuruh menjama atau tes. Ternyata beneran ya. Saya tidak berharap itu sebetulnya itu, tapi kalau saya sampaikan formalitas aja itu para masyayikh nggak akan ridho gitu loh. Saya paham betul. Syekh Abdul Rashid Sufi, Syekh Abdul Nasir, setiap siswa atau setiap pembelajar qiraat yang ditampilkan ke beliau harus siap dikuliti. Itu saya paham betul, ya. Sehingga meskipun saya menyampaikannya demikian, saya berharap ya udahlah yang janganlah maksudnya gitu. Ternyata dites betul loh, kala itu ya. Saya masih ingat betul. Saya duduk di belakang sendiri sembunyi di balik tiang sambil tek 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 ser tek 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 tek. Aduh, semoga bisa jawab gitu saya gitu aja. Karena itu sangat saya tanda kutip ya sangar banget, horor banget ya. Di Indonesia sepertinya belum ada ya hataman kiroat ya. Kemudian setelah hatam ada ujinya di hadapan publik loh. Banyak peserta yang menyaksikan. Deg-deg banget saya itu ya Allah. Ternyata ya bifadlillahi ta'ala ya dengan izin Allah dan dengan usaha dan prestasi yang selama ini apa dilaksanakan oleh Ustazah apa Ulfia dan Ustadz Sugiarto dengan menghafal, murojaah dan menjama dan tanya jawab ini itu, masya Allah, bifadlillahi taala apa beliau berdua bisa mengikuti ya dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh para masyayikh kibar. Para masyayikh kibar dalam hal ini Syekh Abdul Rashid Sufi, ya, Syekh Abdul Nasir, itu pertanyaannya killer-killer. Ya, sedikit saya cerita ya supaya seru aja. Kebetulan saya ada kedekatan dengan beliau, Syekh Abdul Rashid, Syekh Abdul Nasir. Itu Syekh Abdul Rashid itu killer banget kalau tanya itu. Di antaranya waktu itu saya sempat nyetir ya, nyetir mobil di jalan rame gitu. Tiba-tiba Syekh Abdul Rashid telepon, telepon saya. Ada urusan gitu ya. Kita sedang ada waktu itu sedang menulis ijazah atau apa saya terlupa. Ditelepon saya. Syekh Abdul Rashid telepon nih, ya kan? Oh paling tanya masalah ijazah itu ya. Saya sambil nyetir deh, saya jawab aja sambil santai. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggak tanya kabar, nggak tanya ini itu langsung ya Ihsan. Mada qala Syatibi fi qawlihi ta'ala. Ya kan? Aduh, 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 aduh. Ini, aduh, saya lagi nyetir, nggak mau bilang saya. Aduh, 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 aduh. Wah, habis salam, nggak tanya kabar, nggak apa langsung. Ya Ihsan, apa kata Asy-Syatibi fi qawlihi ta'ala bla bla bla. Aduh, 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 aduh. Bentar, 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 bentar. Langsung mobil itu saya pinggirkan sebentar. Ya sedikit loading ya. Eh apa ya? Oh ya, baru nggak saya jawabannya itu. Untung ya bifadlillahi ta'ala ya. Karena sebelumnya saya belajar kiroat itu ya dengan menghafal matan ya. Sehingga apa bisa menjawab pertanyaan Syekh Abdul Rashid Sufi. Kemudian beliau itu kalau bertanya ya, bertanya yang remeh-remeh ya. Yang kira-kira sama seorang pembelajar itu disepelekan. Ya. Ilmu kiroat dengan segala kejelimetannya, seorang pembelajar itu pasti mempersiapkan yang horor-horor ya kan, umumnya kayak gitu ya, yang horor-horor, yang pengecualian-pengecualian. Tapi kala itu saya lagi dites juga sama Syekh Abdul Rasyid Uda ya. Kalau tidak salah waktu itu ya'lamhullah ya, ya. Pokoknya ada hak dhamir ya. Ya'lamhullah atau bihi gitu ya. Itu masih ingat saya ayatnya itu. Di surat di akhir surat apa tuh Ibrahim halaman terakhir atas sendiri muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilaihim tarfuhum wa afidatuhum hawa.
wa afidatuhum hawa. Iya. Bukan itu ya. Saya rada lupa itu. Pokoknya dia wakaf pada satu mim jamak ya. Atau qulil afwa. Ya, qulil afwa. Semisal seperti itu. Qulil afu. Kemudian tanya oleh Syekh Abdul Rashid. Qul. Itu wakafnya gimana itu? Itu sebetulnya bukan masalah kiroat ini. Masalah tajwid receh. Kul, wakafnya gimana itu? Oh, dengan sukun aja, Syekh. Gitu. Kalau dengan roh boleh nggak? Kuli. Saya katakan nggak boleh. Gitu. Mana dalilnya di Syatibiyah? Aduh, gimana ini? Itu masalah receh banget gitu. Yang menurut saya, paling nggak ditanya masalah gini-gini aja. Masa ditanya, tanyanya paling yang itu susi. Kemudian kayak begitu. Tapi ditanyakan beliau. Sampai saya betul-betul katok beliau. Katok ya. Kayak nggak ada di satu tapi ada. Yang mana gitu ya? Kok yang kayak gini sih yang ditanya. Tapi ya terakhir ujungnya ingat juga, ya kan? Wa fiha ita'nitsil wa fiha ita'nitsin wa mimil jami'i qul wa 'aridu syaklin lam yakuna liyadkhula. Itu kata Asy-Syatibi bahwasanya qulil afwa dan yang semisalnya meskipun dia itu kasroh, dia itu nggak bisa wakaf dengan apa? Dengan rawum. Qul gitu aja. Nggak bisa kita wakaf quli. Nggak bisa. Kenapa? Karena kasro ini adalah aridu syaklin. Kasro arido yang muncul karena pertemuan dua dua suku. Dan demikian seterusnya ya. Banyak sekali kehororan tanda kutip yang saya jumpai ketika bertemu para masyayikh kibar di sini tuh ya. Dan pertanyaannya nggak kaleng-kaleng ya. Dan itu terjadi ya kepada Mbak Ulfia dan Mas Sugiarto ketika Ustadz Sugiarto ketika menyelesaikan proses menjamak ilmu qiraatnya di MKI gitu ya. Dan nanti insya Allah videonya akan ditampilkan oleh Ustadz Danisha insya Allah. Dan yang patut kita banggakan ya bersama di MKI dan teman-teman semuanya di Indonesia. Ketika eh, acara Jogja itu selesai kembali ke Qatar, itu saya banyak diteror orang, khususnya orang-orang Somalia dan murid-murid Syekh Abdul Rashid ya. Itu Syekh Abdul Rashid dan Syekh Abdul Nasir itu cerita berbangga-bangga gitu. Gampangnya kayak gini gitu. Cerita di komunitasnya masing-masing Syekh Abdul Rashid di komunitasnya orang Malaysia, orang Somalia, orang Yaman, Syekh Abdul Nasir di murid-muridnya. Beliau itu membanggakan banget loh, ya kan? Membangga-banggakan ya. Gampangnya kayak gini. Kok ya ada orang Indonesia ngapal Satibia dites bisa jawab ya. Kayak gitu. Cerita di Indonesia. Wow, dulu saya di Indonesia diundang ini ada Ihsan, dijumpai begini begitu. Ada Fi bint, ya kata Syekh Abdul Nasir masih ingat ya. Fi bint, ya ada anak apa anak perempuan kecil ya. Bint itu ya anak kecil ya. Ustaz Ulfia kalau nggak salah waktu itu ya masih rada kecil ya, umur 23 atau 4 tahun ya. Itu kan di mana masa eh, apa anak-anak seumuran beliau lagi pusing galau ya, mikirin pacarnya atau apa. Tapi ini Ustaz Ulfia mikirin satu biaya galaunya. Ya, itu cerita itu siapa Nasir itu. Fi bint, Masya Allah. Sa'altuha an qawlillahi ta'ala. Bla 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 fa'ajabat. Ya kan? Wa inna ftahala. Wah, itu masih diingat sama beliau. Itu Masya Allah. Luar biasanya itu. Dibangga-banggakan. Syekh Abdul Rasyid juga sama. Ada, Masya Allah, tullah fi Indonesia. Fi qiraat yahfaduna syatibiyah. Kayak begitu. Sehingga beberapa kali itu saya tuh diteror sama orang nggak kenal. Tiba-tiba kamu itu ya orang Indonesia yang di Indonesia ada MKI terus diceritakan Syekh Abdul Rashid itu tuh ya. Kamu betul ya? Iya. Masya Allah. Sampai kayak gitu. Diteror orang yang nggak kenal dibangga-banggakan. Ini kan satu apa ya? Fadl dari Allah Subhanahu wa taala yang secara tidak langsung kita sedang promosi gitu. Ya. Promosi tidak langsung melalui lisan para masyayikh yang dimana kelasnya sudah internasional. Ya kan? Dan ini luar biasa. Dan insya Allah di kelas ini Alhamdulillah ya Ustazah Ulfia dan Ustadz Sugiarto berkenan untuk menemani kita semua ya mempelajari matan Asy-Syatibiyah. Semoga apa terdapat keberkahan tersendiri ya. Secara tidak langsung ya Mbak Ustazah Ulfia dan Ustadz Sugiarto itu lahir dari rahim MKI ya
yang alhamdulillah semoga Allah berkahi. Dan ketika di MKI peserta sudah selesai belajar, itu akan kita panggil lagi. Ya, umumnya ini waktunya saya boleh nggak sedikit panjang dikit, tapi mau Boleh selesai Ustaz. kok. Ya, 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 Iya, silakan. iya. Karena saya senang banget gitu loh. Saya bangga banget ya. Bifadlillahi bisa adanya kelas ini itu sehingga saya perlu ngomong rada banyak dikit. Tapi insya Allah mau selesai kok. Ya, jadi umumnya kelas-kelas yang ada itu sependek pengetahuan saya, setelah ada kelas sebulan, 2 bulan bertahap selesai goodbye. Bayar SPP selesai goodbye. Kamu mau apa selesai goodbye selesai. Tapi di MKI kita tidak seperti itu ya. Teman-teman yang sudah selesai belajar di MKI kita panggil lagi ya. Kita panggil lagi ya. Entah itu untuk murojaah bersama, entah itu untuk mengisi kelas kembali ya. Untuk kita panggil murojaah bersama, alhamdulillah kita di MKI ada program Shatibia Battleground. Wah, ini sangar banget nih. Shatibia Battleground, ya kan? Saling tonjok menonjok di matan Shatibia. Wah, itu kan sangar ya. Jadi peserta yang sudah selesai menghafal matan Asy-Syatibiyah, kita bikinkan satu komunitas. Ayo, apa yang sudah dihafal selama ini tidak dilupakan kembali. Karena pengalaman selama ini, thalibul ilm problemnya itu melupakan apa yang sudah dihafal, apa yang sudah dipelajari. Kenapa kok thalibul ilm bisa melupakan apa yang sudah dipelajari dan apa yang sudah dihafal? Karena tidak adanya satu komunitas dan bi'ah hasanah yang manas-manasi ilmunya itu. Nah, sehingga kita buatlah Syatibiyah Battleground. Ada puluhan orang yang sudah lulus dari MGI, kita panggil lagi. Kita sediakan, ayo, hafalannya diadu lagi berkala, 2 bulan sekali, sebulan sekali. Ya, begitu juga syarah syatibiyah, cerdas cermat. Sehingga dengan demikian apa yang sudah kita pelajari capek, kita itu belajar capek loh ya. Belajar itu capek. Sayang-sayang banget kita sudah keluar biaya, keluar tenaga, nyita waktu, capek menghafal. Lalu setelah selesai dapat syahadah, kita sia-siakan ilmu kita, ya kan? Dengan apa? Dengan tidak masuk berada di satu bi'ah hasanah itu, ya. Itu sangat kasihan banget, sayang banget. Capek-capek belajar dilupakan, ya kan? Itu sayang banget gitu. Nah, sehingga untuk meminimalisir hal ini, MKI menyediakan wahana-wahana tersebut. Syatibiyah Battleground, ya kan? Ada lagi Samanudiyah Battleground. Iya, ada lagi Murojaah birriwayat yang dimana masih kita godok ya. Insya Allah kita akan eksekusi ya. Jadi teman-teman yang sudah setoran di tahfidz itu dengan berbagai riwayat itu kita undang, ayo murojaah tadarus dengan riwayat ya. Begitu juga di Syatibiyah Battleground dan lain-lainnya ya. Kita ekspansikan Satria Battleground ke internasional. Teman-teman yang ada di luar non Indonesia kita undang juga. Ya, Masya Allah. Ya, Alhamdulillah. Semoga Allah berkahi ya acara ini dan insya Allah antum adalah the next Syatibiyah Battleground. Ini Ustaz Zanisa saya titip ya. Teman-teman yang sebelumnya sudah selesai apa Syatibiyah Battleground versi light yang ikut kelas di Syatibiyah Juz Amma itu kan ada hafalannya ya termasuk Ustaz Danisa sendiri ya. Itu kita perlu battlegroundkan juga nanti itu ya. Dan antum semua itu adalah the next Syatibiyah battlegrounder. Insya Allah Ta'ala. Insya Allah siap ya, insya Allah ya. Ya, siap insya Allah kita menghidupkan ilmu qiraat bersama-sama setelah belajar ya. Dan kita berharap dengan adanya MKI di payung MKI ini di samping kita belajar, kita mengulang dan kita akan mengajar. Sampai kapan? Sampai kita meninggal dunia. Sehingga dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kehidupan kita sejak gabung di MKI ini hingga kita wafat senantiasa kita berada di jalan Allah, senantiasa kita berada di jalan Al-Qur'an, senantiasa bersama Al-Qur'an dan kita akan diwafatkan oleh Allah bersama Al-Qur'an insyaallah taala. Amin amin ya rabbal alamin.
Oke, demikian teman-teman yang bisa saya sampaikan sebagai sambutan. Meskipun ini bukan sambutan, pasnya ini adalah khutbah Jumat pasnya ya. Meskipun waktunya bukan di hari Jumat. Ya, saya berharap teman-teman bisa enjoy, bisa nyaman, dan bisa berbahagia gabung di kelas MKI dan bisa meneruskan risalah atau message MKI yaitu menabuh genderang perang. Ilmu kiroat dengan menghafal matan secara keras insya Allah taala. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian sambutan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf bila mana ada tutur kata atau kekurangan yang muncul di sambutan kali ini. Dari saya sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah teman-teman, kelas kita sudah resmi dibuka ya. Sesuai dengan arahan tadi Ustadz Ihsan. Semoga teman-teman semua bisa enjoy belajar bareng dengan kita bersama MKI, bersama dengan musyrif-musyrifah yang insya Allah berkompeten di bidang ini. Oleh karena itu untuk menambah eh, percaya teman-teman bahwa musyrifah yang nanti akan mengampu di kelas ini adalah eh, eh, individu yang berkompeten, maka di sini kami akan tampilkan teman-teman. Teman-teman bisa melihat nanti ya bahwa beliau berdua, baik Ustadz Sugiharto ataupun Ustazah Ulfia Najat, beliau telah terverifikasi keilmuannya. Jadi teman-teman bisa melihat video yang akan kami tampilkan setelah ini. Baik. Ini sudah nampak ya videonya teman-teman? Halo, Sudah Mbak Ica. sudah ya, sudah ya. Oke, Foto nih saya sudah. tampilkan ya teman-teman. Silakan disimak. من الشيطان الرجيم تقرأها دلوقتي خلف وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس ولا يابس ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا يابس إلا وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. في الإدغام عندك الدليل
ويعلم ما في البر والبحر من الشاطرين. قال الشافعي رحمه الله: ما كان بمثلين في كلمتيهما فلا بد من إدغام ما كان أولا فيعلم ما فيه هدى وطبع على قلوبهم والعقبة تمثل. أحسنت يا كثير العلم والمال، شكرا. Ya, baik teman-teman, itu dari Ustadz Sugi. Untuk Ustazah Ulfi bagaimana ini? Ya, Ustazah Ulfi. Oke. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مع السلامة أول البقرة. غير الموجود غير الموجود غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. والضالين ألف لام ميم بدون بسملة. أين تجدونها؟ وصلتين سورتين تصلحين. ما شاء الله ما شاء الله. طيب تذكرين دليل خلف عن حمزة وبال آخرة أو دليل حمزة؟ فتح الله عليك تمام ما شاء الله. خلاص تيجي تقولي عن أبي عمرو بنفس التدبير بالنسبة لي تحت راسي كما أبغى أن أسأل. وفي مرسل الدال يتقون ما في عون وأنتم بالنور وليس معينا ويغشي سمع في القلب وفي ضم جدا وفي الكسر الحق والدعاء ترفعه بذلك وتثبيته في الأولين هنا ولكن الله وقع هذه شاعة البلد أقول بالتثبيت قريب قريب من الدومة
قال الإمام الجزري رحمه الله تعالى: هنا يخرج يسمى فيما الأصل طالقا أكل تصبح اسمع تدبركم حلال يغشي له ألا على كتب حمدة ولا يخرج القوم مصدر الخلف بالجلال وقبض إله غيره أكدا ألف أحد يقتل مع يتبع الشرك أبلغكم خلل. Ya, demikian. Masya Allah. Ah, Masya Allah luar biasa sekali ya. Saya menyimak video barusan itu terasa, terasa terputar kembali ke suasana pada saat PKI di malam hari itu. Saya juga jadi ikut tegang tadi menyimak Ustazah Ulfi ya menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Syekh Abdul Nasir dan Syekh Abdul Rashid Sufi. Baik, teman-teman, mungkin itu sedikit cuplikan yang bisa teman-teman jadikan bahan percaya ya bahwa beliau berdua insya Allah merupakan orang yang berkompeten di kelas ini untuk mengampu dan membersamai teman-teman dalam apa dalam kelas syarah Syatibiyah ini insya Allah. Baik, teman-teman. Sebelum kita tutup pada orientasi pagi hari ini, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Mungkin teman-teman bisa mencatat atau nanti juga akan kami kirimkan juga di grup. Ini hanya sebatas reminder aja buat teman-teman bahwa kelas kita untuk kelas Ikhwan, untuk kelas Ikhwan akan diampu oleh Ustadz Sugiharto di hari di hari Sabtu, di hari Ahad ya, di hari Ahad. Bentar, sampai saya buka deh. Saya jadi lupa kok. Oke, sebentar. Ya, ini dia. Untuk Ikhwan di hari Ahad dan hari Jumat itu pukul 16 WIB. Jadi teman-teman yang ada di luar Indonesia atau di luar waktu Indonesia bagian Barat, silakan menyesuaikan waktunya ya. Jadi kelas Ikhwan ada di hari Ahad dan Jumat pukul 16 WIB. Kemudian untuk Akhwat, kelas syarahnya itu diampu oleh Ustazah Ulfia Najat di hari Selasa dan hari Kamis sama pukul 16 WIB. Oke. Kemudian selain 2 hari kelas syarah, ada juga kelas eh, hafalan matan ya, sebagaimana yang tadi Ustadz Ihsan udah sampaikan bahwa teman-teman nggak cuma menyimak syarah saja, tapi juga ada kewajiban untuk menyetorkan hafalan matan. Matanya sebanyak apa? Tenang aja, enggak 1173 bait yang disetorkan. Tapi sesuai dengan yang ada di dalam diktat. Diktatnya setelah ini insya Allah akan saya kirim. Jadi ada sekitar mungkin 20 sampai 30 bait aja gitu. Jadi itu adalah bait-bait inti yang akan teman-teman jadikan dalil dalam mempelajari Syatibiyah khususnya di juz 30 ini, juz amma. Oke. Untuk kelas akhwat maaf. Untuk kelas akhwat setor matannya itu ada di hari Senin pukul 16 sama dengan Ustazah Ulfia. Kemudian untuk ikhwan ya, untuk ikhwan itu ada di hari Sabtu. Hari Sabtu ada 2 waktu Ustadz Sugi siapkan dari jam 9 sampai sebelum zuhur. Kemudian setelah zuhur bagi yang nggak bisa itu jam 13 sampai selesai. Gitu ya. Itu teman-teman. Dan kelas ini kenapa tadi saya bilang berbeda dari kelas Syarah Syatibiyah sebelumnya? Karena kelas ini kita buat eksklusif ya. Kita buat eksklusif khusus ikhwan dan akhwat itu dipisah dari mulai syarahnya, setor hafalannya, sampai nanti evaluasi program itu kita buat terpisah. Jadi teman-teman bisa lebih leluasa, bisa lebih nyaman dalam berinteraksi dengan musyrif dan musyrifah di kelas masing-masing ya teman-teman. Jadi ini dalam rangka memberikan kenyamanan dan
Ya rasa lebih aman lah untuk teman-teman semua. Oke, demikian teman-teman. Sebelum kita tutup, ada yang mau ditanyakan dari teman-teman semua? Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan. Izin bertanya, Ya, Ustazah. ya, silakan. Silakan istighfari Robbani. Baik. Untuk ini kan outputnya bisa Allah alam ya. Apakah outputnya termasuk juga nanti ada setoran menjamaknya, praktek menjamak juz 30? Mohon izin, apakah ada di waktu setorannya di Sabtu itu atau di waktu yang lain? Oke, baik. Jadi kita ini masa belajarnya itu kurang lebih 3 bulan, teman-teman. 3 bulan. Nah, 2 bulan itu kita fokuskan untuk syarah dan untuk menjamak. Jadi jamak kiroatnya itu kita adakan secara munawabah di kelas syarah. Munawabah. Jadi semisal ke-10, pertemuan ke-10 semuanya syarah sudah selesai, kemudian kita akan menjamak dimulai dari surah An-Naba sampai surah An-Nazi'at misalnya gitu. Jadi nanti teman-teman bisa baca secara jamak munawabah gitu. Jazakumullah khairan katsira. Ya wa iya. Oke, ada lagi teman-teman yang mau ditanyakan? Ustazah, Ya, Assalamualaikum. silakan. Bukan bertanya apa, ingin mengusulkan saja. Mm-mm. Gimana Ada tuh? kegiatan yang apa, kiroat pilihan itu yang waktu waktu puasa. Ah, ahlus sama. Ya, kenapa itu? Sama. Nah, mengenai rekaman. Nah, nanti seandainya kalau sudah selesai materi jamnya itu bisa langsung dikirimkan rekamannya Ustazah. Kan kemarin itu lambat banget waktu puasa itu sampai diinget-ingetin juga agak lama gitu Ustazah. Oke, baik. Ini jadi evaluasi untuk kami bersama ya. Jadi setelah kelas syarah, ada video recording itu diminta untuk segera dikirimkan. Demikian ya, Ustadz ya. Nah, Ustazah. Oke, insya Allah, insya Allah. Oke, baik. Ada lagi Ustadz Ustazah yang mau disampaikan? Boleh, boleh saran kayak tadi, boleh pertanyaan. Silakan jika memang ada. Dari Akhwat, ada yang mau disampaikan? Nggak ada? Oke, baik. Kalau tidak ada, berarti sementara itu dulu yang kami tampung. Atau barangkali nanti ada saran, pertanyaan menyusul, boleh ditanyakan langsung di grup. Insya Allah kita aktif di grup tersebut ya. Teman-teman boleh aktif bertanya apapun kepada kami, baik ke saya selaku admin ataupun ke Ustazah, Ustaz Sugih atau Ustazah Ulfiah, silakan. Oke, baik. Demikian teman-teman untuk orientasi kita pada pagi hari ini. Semoga Allah mudahkan kita dalam belajar nantinya dan Allah berikan kita ilmu yang bermanfaat insya Allah. Baik, kita tutup eh, orientasi kita pagi hari dengan berdoa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum. Ya, saya selaku Master of Ceremony berterima kasih dan mohon maaf bila ada salah kata baik yang sengaja maupun yang tidak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.